Tes. Tes satu. Ya baik Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ntar kita akan memasuki ibadah raya kita pada minggu pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah on, jika masih ada handphone atau gadget yang masih perlu di nonaktifkan atau di silent agar tidak mengganggu jalannya ibadah, saya minta dengan penuh kasih untuk bisa di silent dulu atau di model pesawat. Mari kita ambil waktu teduh sejenak untuk menenangkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk kita bisa bersekutu bersama, untuk bisa beribadah, menyembah, dan memuliakan Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini, menyukakan hati Allah kita. Kita mengambil waktu teduh, mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita. Mari kita bersatu teduh. Haleluya. Terima kasih. Yesus Kristus. Bapa. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Bapa di surga. Kami semua jemaat-Mu hadir di tempat ini. Menyatukan hati kami Tuhan, untuk kami menghadap hadirat-Mu yang suci. Kami mohon Tuhan melayakkan setiap kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang boleh memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyucikan, melayakkan setiap kami. Sehingga kami semua boleh bersekutu dengan penuh sukacita. Damai sejahtera Allah turun atas kami. Dan kami semua boleh diberkati oleh kehadiran dan oleh suara Tuhan yang boleh melegakan, boleh menyenangkan, dan boleh menguatkan setiap kami. Inilah kami Bapa, penuhi kami dengan roh-Mu. Setiap kami yang hadir, Tuhan jamah, dan Tuhan lawat. Sehingga kami pulang boleh membawa berkat dan dari Tuhan sendiri. Berdoa bagi setiap jemaat yang masih dalam perjalanan, akan sampai ke tempat ini Tuhan hantar dengan selamat. Dan yang masih di rumah, mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, Engkau juga melawat dan memberikan kesembuhan, berikan kelegaan dan berikan sukacita. Mereka yang saat ini bisa mengikuti ibadah dengan Zoom, kami percaya hadirat Allah juga hadir di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah setiap jemaat kami yang beribadah melalui Zoom. Kami percaya mereka juga boleh dilawat Tuhan. Berdoa bagi yang saat ini sedang lemah, menghadapi beban berat, pergumulan yang mereka alami, membuat mereka mulai memiliki keraguan. Tuhan, Kau juga melawat, beri kekuatan, berikan iman percaya mereka bertumbuh, mengarah hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh menyandarkan setiap pergumulannya hanya kepada Tuhan. Dan boleh menyaksikan kebaikan dan keajaiban Tuhan. Mukjizat terjadi, mereka boleh datang kembali menyembah-Mu Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini yang kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan Kau memakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Kuasa Allah hadir, kuasa Allah turun, menguasai hamba-Mu dan suara Tuhan boleh dinyatakan, setiap kami boleh dipahamkan. Buka pikiran hati kami untuk boleh menerima firman Tuhan yang boleh mengenyangkan iman kami, menyegarkan iman kami, menguatkan kami,
untuk kami boleh menghadapi waktu-waktu kami ke depan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuliakan Allah kita yang ada bersama dengan kita saat ini. Mari kita memuji memuliakan Dia melalui pujian. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku, Hosana puji Tuhan bersorak umatmu, Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Allah kami, mubaraklah Engkau. Malaikat yang di surga memuji namamu, segala yang tercipta menyambutlah merdu. Kaum Israel dahulu menyambut Tuhannya, kami pun mengeluhkan namamu yang kudus. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya mengundang untuk anak-anak sekolah minggu, dengan sukacita mereka akan memuji Tuhan. Ayo anak-anak sekolah minggu, kita menyanyi dengan sukacita ya. Oh sukacitaku kan. Semua buka suara. Oh. Sukacitaku, Kita Yesusku. sukacitaku, juru selamat, Dia mengasihi aku, Bahkan mati bagiku. sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada Yesus berhidupanku. Sekali lagi karena suara anak-anak nggak kedengaran. Kalau nggak hafal tulisannya ada di tembok di belakang ya. Kasih minta suaranya keras ya Prisil. Tulisannya ada di belakang. Ayo kita semua menyanyi bersama dengan anak-anak. Anak-anak yang keras. Anak-anak yang keras. Sukacitaku,
Kita berdoa untuk anak-anak. Kita berdoa, Dev. Kami mengucap syukur Tuhan kalau anak-anak juga bisa bersuka cita karena mengenal juru selamat yang sudah mati bagi mereka, yang pada bulan Desember diperingati hari kelahirannya. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara anak-anak kami. Tuhan menjaga, Tuhan memberikan juga pertumbuhan iman. Mereka juga dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali mereka mau masuk di dalam kelas porsi. Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan. Saat mereka memuji Tuhan, saat mereka mendengar firman Tuhan, saat mereka bermain, biarlah mereka melihat dan merasakan akan kehadiran Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan berikan. Berkati setiap mentor, guru yang mengajar hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki atau memuji Tuhan untuk pengantar pengakuan dosa pribadi kita. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang Kau bimbing. Pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, mengakui segala kesalahan kami. Kerinduan kami rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kami juga masih seringkali gagal di dalam mengikuti kehendak-Mu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menyucikan kami lagi. Dan biarlah Engkau memimpin kami lagi untuk hari-hari ke depan. Agar kami dapat mengikuti segala kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa jika kami datang kepada Tuhan dengan penyesalan kami, dengan kerinduan kami untuk diperbarui, maka Engkau akan mengampuni kami. Engkau akan menolong kami, sehingga kami boleh lagi dibangkitkan dengan kekuatan yang baru untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh bersuka cita
bersorak-sorai karena Engkau telah mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengar berita hidup, petunjuk hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat 4, kita akan bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Silakan duduk, kita akan memuji Tuhan. Shalom. Halo. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba berikan senyum kanan kirinya. Ya, biar nggak kaku ya. Ya, pada Advent yang ketiga ini tema kita tentang sukacita Natal. Betul ya? Mari juga kita datang dengan sukacita, dengan hati yang gembira, memuji memuliakan Tuhan. Mari kita berhimpun dan bersukaria. Mari kita menyembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia.
Ya, kita semua umat pilihan Allah, amin. Amin. Sebagai umat pilihan Allah sesuai dengan tema Natal kita pagi ini, sukacita Natal. Coba kita tos aja deh kanan kiri kita. Tos. Ya, tadi udah cuci tangan kan ya? Ya. Ya, mari kita semua pilihan Allah mendengar panggilannya. Kita bangkit bersama-sama menyatakan sukacita Natal kita, amin. 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 Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita bersorak lagu Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Berikan sorak-sorak bagi kemuliaan Tuhan. Silakan duduk
duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita akan bermazmur melalui pembacaan mazmur pada pagi hari ini yang dibacakan oleh Ibu Rahel. Dari Mazmur pasal 30 ayat 9 sampai 13. Mazmur 30 ayat 9 sampai 13. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita, menyambut Dia Juru Selamat dunia. Sukacita dan bersorak, Gloria in excelsis Deo. Kini tiba saatnya kita menyambut kedatangannya. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Malam-malam yang kudus Dia dilahirkan, seorang bayi suci, Yesuslah namanya. Marilah sambut Dia, sembahlah Dia, agungkanlah Dia, mulia namanya.
Di pagi hari ini lagi Tuhan, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami boleh beribadah bersama di rumah Tuhan. Sudah sekian lama kami beribadah secara online, tetapi saat ini kami menyambut kesempatan yang Tuhan berikan, kami dapat lagi beribadah di gereja, memuji Tuhan bersama-sama, dan mendengar akan firman Tuhan. Biarlah kesempatan ini boleh kami hargai. Kesempatan ini adalah kesempatan yang mahal, yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah pada saat kami mendengar firman-Mu, kami sedia membuka hati dan pikiran kami. Oh Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Pakailah hamba Tuhan yang hina ini, Engkau sendiri sucikan dan layakkan untuk dipakai menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh bersuka cita sesuai dengan tema Minggu Advent ketiga, yaitu sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah ada sukacita? Dari depan kelihatan semua wajah kok tegang ya. Apakah capek, ngantuk, dan ya capek, ngantuk, dan kok kayaknya udaranya dingin, jadi menyanyinya mungkin kurang semangat atau ada lagu baru yang belum dimengerti ya. Apa-apa, tetapi saya berharap hati kita semua bersukacita. Bukan karena bulan Desember. Ya walaupun saat ini kita ada di bulan Desember di Minggu Advent yang ketiga. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Tetapi sebelum saya membacakan, kita akan nyanyikan Bersabdalah Tuhan terlebih dahulu. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah Tuhan, kuatkanlah kami dan kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Saya akan membacakan dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20 tentang gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba
tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, hari ini kita memasuki masa Advent yang ketiga, Minggu Advent ketiga, yaitu kita menantikan Natal di Minggu Advent ketiga ini. Karena minggu depan Advent keempat dan itu Natal. Ya, hari ini dengan tema sukacita. Bapak Ibu pernah nonton di TV acara uang kaget? Siapa yang pernah tahu acara uang kaget? Semua tahu ya acara itu. Ada yang enggak tahu? Ya. Satu keluarga yang miskin di satu tempat mungkin kampung yang terpencil. Dia memiliki tempat tinggal tetapi enggak punya apa-apa. Dia miskin dan wajahnya wajah yang mungkin sedih. Ya. Karena dia enggak punya apa-apa dalam rumahnya. Dia tidak punya pengharapan untuk menerima atau mendapatkan sesuatu. Karena sekalipun dia sudah kerja keras, karena kerja kerasnya itu di hutan cari kayu, mungkin kerja kerasnya jadi pemulung, dia tetap saja tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian tiba-tiba, ya satu hari datang seseorang ke rumahnya. Bapak, apakah Bapak yang bernama Pak Amir? Oh iya, gitu ya. Kerjanya apa? Oh, saya hanya memulung atau saya hanya cari kayu, cari ubi, kemudian dijual ke pasar. Berapa penghasilannya? Ya sehari kalau bisa, kalau untung ya dapat cuma 10.000, gitu ya. Ya nggak cukup lah, gitu ya. Ada keluhan. Ya. Tapi kemudian orang ini ngomong, Pak, kalau saya kasih uang ini, Bapak bisa belanja, tapi Bapak harus lari untuk membelanjakan. Hanya ada 30 menit. Bapak harus membelanjakan uang ini sampai habis itu untuk Bapak. Kira-kira gimana perasaannya? Waduh, seneng ya. Iya, 30 menit bisa. Ya. Kemudian dikasih uang 30 menit, dihitung waktunya. 1, 2, 3 harus lari. Dengan kekuatan uang 15 juta dia bisa lari untuk mencapai pasar. Kadang sambil ngos-ngosan, enggak lihat umur. Dia lari untuk membelanjakan uangnya yang 15 juta, mungkin 20 juta. Kemudian dia beli apa yang perlu dulu. Oh, seragam sekolah, oh kasur, TV, foto TV, anaknya nonton di tetangga, oh kompor, gitu ya. Terus eling, oh emas, ada emas. Udah enggak mikir apa prioritas, pokoknya harus habis
Pokoknya semua itu harus yang menguntungkan. Pada waktu belanja, pada waktu pegang uang, ada seweneng ya. Sampai kuat lari, ngos-ngosan di pasar. Mau beli apa? Ini. Semua diminta. Nah, senang sekali dapat uang kaget. Karena apa yang diharapkan dia miliki, dia dapat miliki saat itu. Ya. Kita saat ini merenungkan Natal yang pertama yang dialami oleh gembala-gembala. Ya. Kita melihat bahwa sukacita yang dialami gembala-gembala ini melebihi sukacita daripada menerima uang kaget berapapun jumlahnya. Saya yakin, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu Saudara ya, kalau uang kaget 15 juta gak kaget mungkin ya. Tapi kalau uang kaget 1 M, nah mungkin yo terkaget-kaget. Wah belanja. Terus lupa gitu ya. Yang penting gitu ya. Tapi gembala-gembala ini menerima kejutan yang luar biasa. Gembala-gembala ini dikatakan dalam firman Tuhan ini sedang menjaga domba di waktu malam. Mereka tidak ikut keributan atau keramaian yang ada di kota, di mana banyak orang sedang datang ke kota untuk mendaftarkan diri, ya, untuk mencatatkan namanya ada di kota itu, penduduk kota itu. Tetapi gembala-gembala ini orang yang mungkin tersingkirkan, terabaikan. Kemudian dia tetap menjaga domba di waktu malam. Dari pagi sampai malam. Ya saat itu kedinginan dan gembala-gembala ini juga mengalami ketakutan karena dia harus menghadapi, kalau menjaga domba, dia menghadapi kekhawatiran perampok yang akan merampas domba-dombanya dan juga menghadapi binatang-binatang buas yang akan juga menerkam domba-dombanya. Dia harus berjaga-jaga. Gantian tidur ya. Gitu. Saya ngantuk. Kamu sekarang jaga, aku yang tidur. Gitu ya. Jadi gembala-gembala ini mengalami situasi yang tidak enak. Dia orang miskin, hanya penjaga domba, tidak punya pengharapan masa depan. Tidak disebutkan apakah mereka berkeluarga, tapi saat itu mereka sedang menjaga domba. Mereka juga tidak punya, kalau sedih, tidak punya orang yang menolong, tidak ada yang dicurhati. Sesama gembala, temannya gembala juga, yang sama-sama susah. Gimana mau curhat dengan orang yang sama-sama susah? Ya. Tidak mempunyai pengharapan masa depan, pengharapan masa kini. Mungkin mereka bosan juga hidupnya. Tiap hari jaga domba, pagi, siang, malam, gantian tidur, mereka lelah. Tapi pada satu malam yang tidak mereka sangka, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang malaikat yang bersinar dekat mereka. Bukan sembarang orang. Seorang malaikat datang kepada gembala-gembala ini dengan kemuliaannya, memberitakan kabar. Malaikat itu mau memberitakan kabar sukacita. Yang malaikat berkata kepada mereka, pada waktu malaikat itu datang, mereka tentu terkejut ya. Tidak biasanya tempat yang gelap itu menjadi terang benderang dan bersinar. Ya, mungkin seperti ada cahaya seperti kilat
Dan mereka menjadi takut. Ada apa ini? Gempa bumi apa ini? Kejadian alam apa ini? Tetapi mereka mendengar suara yang jelas. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saya kira berita ini adalah berita yang paling berharga. The greatest gift. Pemberian terbaik bagi dunia. Terutama bagi gembala-gembala saat itu. Di saat mereka merenung akan kehidupannya yang susah. Di saat mereka bosan dengan kehidupannya yang begitu-begitu saja. Saat mereka dalam kegelisahan dan ketakutan, mereka mendengar berita sukacita bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru Selamat. Wah, langsung mereka teringat ya bahwa memang ini yang pernah dinubuatkan, yaitu Kristus Tuhan. Ya. Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan yang hadir di dunia melalui kelahirannya sebagai bayi yang terbungkus dengan kain lampin. Berita yang dikejutkan, kedatangan seorang malaikat yang memberitakan, tetapi diikuti dengan kata-kata bahwa yang lahir ini Kristus Tuhan, tetapi lahir sebagai bayi yang dibungkus lampin, kain yang sangat sederhana, kain yang kusam. Maria tidak sempat membelikan kain bedung yang bagus, seperti ibu-ibu yang baru melahirkan, ya, anaknya belum lahir sudah bisa membelikan kain untuk bedong anaknya. Kain yang bagus, yang halus. Tetapi waktu itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan lahir terbungkus kain lampin, kain yang kusam, dan terbaring di dalam palungan tempat makanan domba. Kalau kita melihat dari Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Minta tolong salah seorang bacakan. Apa bisa saya minta tolong Saudari Ella untuk membacakan Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Stop sampai situ ya. Makasih. Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan yang hadir di dunia ini. Dia Kristus Tuhan. Alamatnya di surga jelas. Tetapi demi manusia, demi orang yang hina seperti gembala-gembala ini, demi kita, siapa kita? Dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia menjadi bayi. Dia harus lahir dari seorang Maria yang sederhana, menjadi bayi yang terbungkus dengan kain kusam, kain lampin, dan terbaring di dalam palungan. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang paling miskin melahirkan anaknya di kandang
di kandang domba, di kandang binatang. Tetapi Tuhan Yesus dikatakan, dia yang adalah Raja. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, lahir sebagai bayi di dalam kandang terbungkus dengan lampin. Juru selamat, itulah dia. Dia benar-benar sebagai juru selamat karena dia mau merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia mau merendahkan diri, mengosongkan diri sebagai bayi yang lahir di kandang Bethlehem. Tetapi kelahiran bayi Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. 700 tahun sebelum kelahirannya sudah ada nubuat. Dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuatannya dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Allah yang agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, sudah dinubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Bahwa namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Bahwa bayi yang baru lahir itu, dia bukan sembarang bayi. Dia juru selamat. Dia benar-benar juru selamat. Juru selamat kita. Kita, saya, dan Bapak Ibu semua. Dia datang pertama kali dalam Natal pertama kepada gembala-gembala. Gembala-gembala ini mendapat anugerah yang besar. Karena di padang yang gelap dan dingin, mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan, mendengar berita sukacita disampaikan. Nah, gembala-gembala ini kemudian menyambut berita sukacita itu dengan sukacita. Menyambut berita ini dengan penuh sukacita. Karena mereka tahu bahwa yang lahir ini adalah raja di atas segala raja. Ya. Mereka juga mendengar, bukan saja melihat satu malaikat yang berbicara, tapi mendengar bala tentara surga menyanyi, memuji Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada pujian malaikat, ada kor malaikat. Jadi yang datang menemui gembala bukan satu orang malaikat, tetapi setelah satu orang malaikat ada bala tentara surga, malaikat-malaikat entah ribuan, berapa banyak tidak disebut, tetapi bala tentara surga berarti banyak yang kor memuji Tuhan. Ya, kalau di tempat ini menyambut Natal, ada puji-pujian, ada kor Natal,
Biarlah kita menyanyi seperti malaikat ini memuji Tuhan dengan sukacita dan dengan penghormatan tertinggi bagi Raja di atas segala raja yang kita peringati dalam Natal tahun ini. Kita akan juga menyanyikan seperti malaikat ini di dalam hati kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Aku menyanyi bagi Allah. Aku bukan asal nyanyi dalam paduan suara kur. Tapi aku mau menyanyi bersama para malaikat. Menyanyi untuk Allah yang maha tinggi. Aku mau memuji Tuhan. Berapa orang yang ikut kur pada waktu Natal tahun ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu ada banyak? Silakan angkat tangan berapa orang yang ikut menyanyi. Ya, kalau ada yang mau nyusul boleh Bu. Kalau ada yang mau nyusul, persembahkan suaramu. Kalau memang ada yang suaranya fals ya, mundur dulu. Tapi kalau sekiranya enggak begitu fals, ayo kita memuji Tuhan. Bukan untuk mengisi acara kur puji-pujian di tempat ini. Bukan untuk sekedar mengisi acara Natal. Jangan sampai ada perasaan malas untuk berlatih. Karena aku tidak mengisi acara Natal, tetapi aku mau bersama malaikat di surga. Memuji Tuhan, Allah yang maha tinggi. Dia mulia yang sudah rela lahir di kandang Bethlehem bagiku. Menjadi juru selamatku yang sudah menebus hidupku dari dosa sehingga aku ada sebagaimana aku ada saat ini. Aku bukan lagi orang yang hina. Dulu aku hina karena aku dosa. Tetapi aku sekarang adalah orang yang berharga karena Dia sudah menyelamatkan aku. Sekalipun aku tidak punya apa-apa, aku berharga di mata Tuhan. Aku orang berharga. Katakan pada diri sendiri, aku berharga karena aku sudah diselamatkan. Kita sama-sama katakan, aku berharga karena aku sudah diselamatkan. Aku berharga. Kalau engkau tidak diselamatkan, sekalipun engkau kaya, engkau tidak berharga. Engkau tidak berarti. Berharga di mata manusia, dihormati, tetapi tidak berharga di mata Allah. Tetapi kalau engkau sudah diselamatkan, engkau dipilih oleh Dia, engkau sudah ditebus, engkau bukan orang yang hina. Dulu hina karena dalam lumpur dosa, tapi saat ini engkau berharga karena engkau sudah ditebus, diselamatkan oleh Juru Selamat. Dia yang lahir, yang kita peringati. Dia adalah Allah. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Enggak main-main. Kita diselamatkan bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah yang rela menjadi manusia. Gembala-gembala ini cepat datang ke mereka mencari tempat di mana Yesus lahir. Kemudian mereka menjumpai, ya, mereka berangkat dan menjumpai Yusuf, Maria sebagai orang tua Yesus dan juga bayi Yesus yang terbungkus dengan lampin dan di dalam palungan. Sesuai dengan apa yang diucapkan oleh malaikat. Berarti berita dari malaikat ini bukan fiksi dan bukan hoax. Kalau kita sekarang banyak mendengar berita hoax ya. Oh di sana ada ini, di sana ada ini. Tapi berita hoax. Berita yang tidak betul, bohong. Ya.
Tetapi apa yang dikatakan malaikat kepada gembala-gembala ini berita yang benar. Sehingga malaikat-malaikat ini betul-betul berjumpa dengan bayi Yesus. Kemudian setelah mereka datang menyembah bayi itu, ya, malaikat-malaikat ini datang menyembah bayi itu dan mereka kembali dengan sukacita. Mereka berangkat tadinya dengan hati yang galau, ya. Mereka waktu menjaga domba di padang, hati yang tawar hati, tetapi pada waktu mereka kembali setelah berjumpa dengan juru selamat, mereka mendapatkan damai sejahtera. Mereka mempunyai pengharapan karena sudah bertemu dengan juru selamat. Perjumpaan dengan juru selamat memberikan mereka kekuatan, penghiburan di dalam melanjutkan kehidupan mereka. Mereka enggak terus jadi gembala yang akhirnya kaya, tetapi mereka mempunyai damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah, mempunyai kekuatan untuk melanjutkan pekerjaannya. Kalau kita sudah bertemu dengan juru selamat, status kita orang yang berarti, tapi mungkin pekerjaan kita tetap pekerjaan yang keras, tetapi hidup kita sudah menerima keselamatan. Yang penting selamat di dunia atau di surga. Ya, selamat di dunia dan di surga. Selamat di dunia kalau kita mempunyai juru selamat. Di saat ada masalah, kita bisa datang kepadanya. Kita bisa berdoa kepadanya dan dia memberi jalan keluar. Dan kalau kita mati pun, kita selamat. Ada surga yang Tuhan sediakan. Di dunia ada damai sejahtera, pulang kembali tetap ada sukacita. Pulangnya juga tahu alamat yang jelas, surga. Saya sedih kalau orang yang mau menyambut Natal masuk di bulan Desember, katakan, waduh di bulan Desember nih, aku belum punya uang untuk beli kue, belum punya uang untuk beli baju Natal. Apakah sukacita kita tergantung dari baju Natal dan juga kue Natal? Ya. Di Papua sana yang saya dengar, saya enggak pernah ke sana. Kalau Natal, di mana-mana lagu Natal ada. Tetapi setelah merayakan Natal mereka mabuk-mabukan. Di tengah jalan mereka tertidur ngoceh enggak karuan. Mereka nyanyi lagu Natal, tapi mereka tidak menghayati apa itu Natal. Mereka pakai untuk mabuk-mabukan. Oh, ada minuman keras gratis, ada ini gratis, di mana-mana makan. Tapi mereka tidak menghayati dan tidak menghargai. Kebanyakan dari mereka, tapi banyak juga yang tidak semua ya di Papua seperti itu. Tapi banyak yang masih belum mengenal juru selamat. Tapi biarlah kita di tempat ini, pada waktu kita menyambut Natal, kita melihat bahwa Tuhan yang sudah mau rela lahir di kandang, itu adalah juru selamatku. Oleh sebab itu dalam Natal ini aku diingatkan bagaimana komitmenku di dalam mengikut dia, dalam menyembah dia, memberikan waktu untuk dia, yang adalah penasehat ajaib. Apakah di saat kita mengalami masalah, apakah di saat kita mengalami problema, kita curhat kepada manusia atau curhat kepada Tuhan. Dia adalah juru selamat, dia penasehat ajaib. Mungkin nasihat manusia tidak
tidak semuanya tepat. Tetapi kalau kita datang kepada penasehat ajaib, dia pasti tepat. Sukacita Natal akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan untuk kita melanjutkan hidup. Hidup yang keras, hidup yang penuh tantangan. Tetapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita memberi waktu untuk Dia berbicara kepada kita, memberi waktu kita untuk berdoa. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan damai sejahtera. Oh, luar biasa. Tuhan yang hidup. Dia yang di surga saat ini. Dia tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan, penghiburan. Ya, 1,5 tahun saya ditinggalkan suami. Pada waktu baru ditinggalkan, pikiran saya sudah hilang sukacitaku. Tidak ada lagi sukacita sepertinya. Tetapi ada penghiburan Tuhan. Itu yang memberikan saya kekuatan sampai hari ini. Jadi saya melihat bahwa apa yang Tuhan katakan dari firman Tuhan itu betul, benar. Kita pun perlu sungguh-sungguh datang kepada Dia yang adalah juru selamat kita. Kita datang kepadanya dengan penyembahan. Apapun yang kita lakukan untuk pelayanan kita, apakah itu nanti WL, singer, dan juga pemain musik, paduan suara untuk Natal, biarlah kita persembahkan semua untuk Tuhan. Setiap pelatihan kita katakan, aku mau memberikan yang terbaik. Karena ya nanti aku menyanyi bukan untuk didengar hamba Tuhan di sini, bukan untuk didengar. Ya memang didengar saya juga senang yang manis, tetapi Tuhan suka dimuliakan melalui puji-pujian. Mari kita mempersiapkan Natal dengan segala acara, segala hal yang kita persiapkan untuk acara Natal. Biarlah kita dapat menyaksikan kepada dunia bahwa Natal ini adalah kehadiran Juru Selamat di dalam hati saya. Dan saya yang berharga ini mau menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita masuk di dalam doa. Saya minta kesediaan untuk Bapak Heru berdoa untuk firman Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja, baik di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya juga untuk Jiwek, yang akan mempersiapkan Natal
Tuhan, kami berdoa supaya semua hal yang dipersiapkan, baik itu drama, paduan suara, dan semua mereka yang akan bertugas, mereka mempersiapkan dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Dan biarlah kami mempersiapkan Natal juga di tempat ini dengan hati yang menyembah Tuhan. Dengan kerendahan hati, kami rindu untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami juga berdoa untuk acara Natal yang dipersiapkan untuk PPA tanggal 15 Desember, untuk PW 16 Desember, untuk Youth 17 Desember, juga untuk Pelita hari ini. Kiranya Tuhan menolong acara ini berlangsung dengan baik, menjadi berkat bagi setiap yang hadir dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk persiapan baptisan tanggal 18 Desember minggu depan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan dibaptis, supaya dengan iman mereka menyatakan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus, Juru Selamatnya, dan mereka berkomitmen mengikut Tuhan sampai akhir hidup mereka. Engkau memberkati untuk persiapan mereka Tuhan. Biarlah mereka sungguh mempersiapkan hati untuk mengikuti baptisan ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Desia yang berulang tahun pada tanggal 5 Desember. Engkau juga memberkati untuk pertumbuhan imannya, memberkati untuk kuliahnya supaya dia dapat menyelesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Yosua yang berulang tahun tanggal 6 Desember. Engkau memberkati juga sekolahnya supaya dia juga dapat menyelesaikan dengan baik. Engkau memberkati pertumbuhan imannya sehingga dia mengerti Juru Selamat mengasihinya. Dan kami juga berdoa untuk Karis yang ulang tahun pada tanggal 7 Desember. Engkau juga memberkati kehidupannya, juga pelayanannya di tempat ini, supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan, mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk memasuki Natal, biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua, sehingga kami dapat merayakan Natal bersama-sama dengan sukacita. Tuhan, kami tahu bahwa kalau Natal tahun ini kami belum dapat membeli apa yang kami harapkan atau inginkan, itu tidak mempengaruhi sukacita kami, karena sukacita kami adalah kehadiran Tuhan di dalam hidup kami dan di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk hari-hari ini, hari-hari yang Tuhan beri, hari-hari di mana Tuhan menyertai kami di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengembalikan ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua boleh dikuatkan kembali oleh firman Tuhan dalam menyambut Natal.
Kita semua boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang tulus, dengan iman percaya bahwa Tuhan senang terhadap persembahan kita. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan firman Tuhan yang mendasari dari persembahan kita pada minggu pagi hari ini. Dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23, saya membacakannya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil bernyanyi, memuji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya minta well singer. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Agung, yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Bahkan di hari-hari ke depan yang Tuhan sudah sediakan begitu banyak berkat bagi kami. Namun dari berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan, kami persembahkan kembali untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini dengan tulus hati. Dan biar Engkau terus memberkati, menjadikan saluran berkat, supaya setiap kami boleh menjadi alat kerajaan-Mu. Memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini, di gereja kami. Terima kasih Bapa, beri kami kekuatan selalu untuk kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Terpuji nama Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat pada minggu pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu, seandainya ada di antara kita yang mungkin baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini. Kalau ada, saya mohon dengan penuh kasih untuk bisa bangkit berdiri. Atau yang baru bergabung di Zoom bisa lambaikan tangan atau ini.
Enggak ya kalau yang di Zoom ya. Ini saya lihat di belakangnya Pak Sitohang. Yang enggak tahu Pak Sitohang Tole yang mana. Belakangnya Pak Sitohang. Oh ini kok senyum-senyum. Mas, ini, oh Mas Andi ya. Oh maaf, saya sampai pangling sama Mas Andi ya. Puji Tuhan akhirnya Mas Andi bisa datang ke tempat ini bersama dengan kita. Babynya baru bisa ini ya, puji Tuhan. Ikut juga babynya, luar biasa, puji Tuhan. Baik, kalau tidak ada, saya langsung saja ingin mengumumkan untuk perayaan Natal kita. Ini perayaan Natal kita ini akan dilangsungkan terus-menerus nih ya, mulai dari tanggal 15 nih. Namun untuk dana yang dibutuhkan, Natal kita ini membutuhkan dana 13 juta. Yang sekarang sudah terkumpul berapa ini belum diumumkan, tapi masih banyak kekurangan yang jelas. Ini bisa kita penuhi, jemaat bisa berpartisipasi, berdoa, dan kalau bisa juga ada barang-barang yang mungkin di rumah hanya menumpuk dan tidak berguna, sebenarnya masih bisa digunakan ya. Saya sudah bilang sama Mas Bapak Yosep, waduh ada Mas ada Bapak Yosep. Itu di rumah ada satu AC itu rusak. Itu bisa dimanfaatkan, artinya bisa dijual. Lumayan ya. Nilainya bisa 400.000 kalau lengkap. Maksudnya ada outdoor, indoor sama ada remote-nya. Ini bisa dipersembahkan juga untuk perayaan Natal. Atau ada berkat memang khusus boleh juga ya. Atau ada apapun itu kita bisa menggalang dana dengan berbagai macam cara. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi tim dana ya. Di sini siapa ya? Pak Karis ya. Langsung katanya. Pak Karis ini kalau menggalang dana sudah habis semua nanti yang di rumah. Baik, saya rasa untuk dana Natal bisa terselesaikan dengan berkat yang sudah Tuhan sediakan pada kita semua. Kita percaya Natal kita bisa berjalan. Baik, perayaan Natalnya khusus untuk anak PPA dari Pratika sampai SD akan dibagi dua karena ada yang kecil, ada yang youth ya sudah mulai. Itu Kamis tanggal 15 Desember sore pukul 4 ya di gereja. Temanya makin cinta makin taat. Ya. Boleh Bapak-bapak Ibu yang punya anak kecil boleh langsung ya. Khususnya PPA ini. Boleh bergabung yang selain PPA, Mbak. Ada sendiri ya sekolah minggu ya. Oh maaf ada sendiri ini khusus PPA. Jadi yang punya anak ikut PPA jangan sampai lupa. Untuk perayaan Natal Persekutuan Wanita Unike. Namanya cantik ya, Unike. Jumat tanggal 16 Desember. Hari Jumat pukul 4 sore di gereja juga di ruang kelas PAUD ya. Berikutnya untuk Iktus Youth. Nah, perayaan Natal ini juga untuk pemuda-pemudi Iktus Youth bersama dengan PPA jadi satu dari kelas 7 sampai yang bekerja ini pada hari Sabtu tanggal 17 Desember pukul 5 sore di gereja. Temanya SAR. Ini karena SARA atau gimana maksudnya? SAR itu Search and Rescue. Ya. Cari dan selamatkan. Oleh pembicaranya adalah Saudara Karis Hutagalung. Ini khusus dari Medan didatangkan untuk bisa melayani youth kita ya. Berikutnya ada juga mengundang untuk semua anak-anak C4C GKRI Misalnya lah. Ini anak-anak sekolah minggu kita untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal pada Minggu tanggal 18 Desember 2000-nya kurang 2-nya angkanya 2022 pukul 8. Jadi sambil ibadah Minggu pagi ya di GKRI Misi Aletheia akan ada panggung bonekanya yang dilayani oleh para youth leader Iktus Youth. Ya, jadi habis Natal pemudanya langsung melayani besoknya. Kemudian ibadah malam Natal kita hari Sabtu, Bapak Ibu. Jadi ini Natal umum. Ibadah malam Natalnya hari Sabtu, tanggal 24 Desember pukul 18.30
Jadi 6:30 hari Sabtu yang biasanya ada ibadah pemuda, ini kita akan mengadakan ibadah malam Natal hari Sabtu. Ya, kemudian ibadah perayaan Natal itu hari Minggu tanggal 25 Desember pukul 8. Jadi seperti biasa. Namun Sabtunya kita ibadah malam Natal pukul 18.30. Minggunya ibadah plus perayaan Natalnya. Ibadah tutup tahun hari Sabtu tanggal 31 Desember secara online. Kenapa? Karena mungkin banyak yang full camp ya biasanya. Pulang kampung. Sehingga sekalipun yang di kampung masih bisa beribadah. Bahkan bisa bersama-sama dengan keluarga besarnya. Ibadah buka tahun itu pada minggu biasanya tahun baru. Mengawali tahun kita ada ibadah juga. Dan ini juga dilakukan secara online. Demikian rangkaian ibadah Natal kita. Kemudian untuk baptisan, saya ingatkan sekali lagi, untuk minggu depan, tanggal 18 Desember, ini ada juga baptisan setelah ibadah minggu. Selesai, kita akan bersama-sama berangkat ke Sempur. Di situ ada kolam baptis yang luar biasa di Sempur. Sudah kita berapa kali menggunakannya. Biasa baptisan dilakukan di kolam Villa HMD Trawas. Jadi yang mengikuti baptisan mohon mempersiapkan diri membawa pakaian gantinya juga setelah mandi di kolam. Maksudnya dicelup ya di kolam, dibaptis. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya tidak dibaptis boleh juga ikut hadir ya, menyaksikan baptisan yang ada di Sempur. Monggo diundang. Ya, tapi kalau bisa bawa kendaraannya ya. Karena gereja tidak ada transportasi ya. Hanya khusus bagi yang baptis mungkin. Itu pun bisa ikut dengan yang kita ya, dengan yang mungkin melayani di sana. Bagi para orang tua anak-anak yang akan dibaptis mohon sudah dapat melihat pengumuman ya atau informasi yang disampaikan di grup katekisasi mengenai hal apa saja yang perlu dipersiapkan ya, baju ganti atau apapun itu. Kemudian untuk yang berulang tahun pada minggu sepekan ini, Saudari Desya, ya ini putra dari Bapak Putut dan Ibu Tari. Tanggal 5 Desember, Benyamin Joshua, putra dari Bapak Aditya. Dan satu lagi ini, wah kita harus rayakan ini. Nanti potong babi satu ini harus. Karis Hutagalung, ya, ini tanggal 7 Desember ya. Sudah garuk-garuk mau kasih apa ini kira-kira kita nanti. Gembala sidang majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, sukacita Natal di hari ulang tahun ini juga ya. Ibadah PPD hari Rabu tanggal 14, tanggal 21 dan tanggal 28 Desember ditiadakan karena ada persiapan untuk ibadah perayaan Natal. Dan dimulai lagi di bulan Januari. Jadi karena rangkaian Natalnya cukup banyak dan orang yang melayani juga ya terlibat juga orang yang sama dengan yang melayani di ibadah-ibadah, nanti mungkin untuk PPD kita libur akan dilanjutkan bulan Januari. Baik, lanjut. Sekian saja dari rangkaian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita akan bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan dan hidup yang kekal. amin. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat Datanglah Immanuel. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam bergeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang Tuhan Sinsan, katakan belenggu perih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Biarlah kemuliaan bagi Allah. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama, sumber berkat. Amin. Jemaat, kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk untuk saat teduh sejenak.